Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam ya. Nah, hari ini kita kembali belajar tentang hikmah berpuasa bagian 4. Jadi hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang amalan puasa Ramadan dengan hikmah puasa Ramadan ya. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Kalau sedang mengerjakan hal lain, silakan diperhatikan video Ustazah agar kalian bisa mengerti. Oh iya, bagi yang belum like video Ustazah ya, yang belum subscribe dan yang belum menyalakan lonceng, jangan lupa Ustazah tunggu ya. Dan terima kasih bagi yang sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan channel YouTube Ustazah bisa berkembang dan lebih baik lagi. Oke, kita mulai saja materi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, jadi kita kembali mengulangi yang kemarin, bahwasanya puasa Ramadan itu kan artinya menahan dari segala sesuatu, dari hal-hal yang membatalkan puasa ya, mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari ya. Dan puasa itu wajib hukumnya karena cuma ada di bulan Ramadan ya. Nah, kemudian banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan selama kita melakukan puasa Ramadan ya. Nah, yang pertama adalah mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan ya. Yang telah ditentukan. Aturan apa saja? Misalnya kan seperti yang kemarin sudah Ustazah jelaskan, mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Yang pertama, syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya, itu perlu kalian perhatikan ya, jangan sampai kalian melanggarnya. Kemudian yang kedua adalah menahan hawa nafsu ya. Sebisa mungkin ketika berpuasa kalian menahan hawa nafsu kalian. Misalnya kepengen berbuka, kemudian ngiler ya, misalnya ngeliatin makanan enak-enak ya. Ketika puasa itu semua makanan tuh kayaknya jadi enak-enak kan. Nah, itu kalian harus menahan diri kalian. Tidak hanya itu, tapi menahan diri kalian juga dari marah ya, jangan sampai terpancing emosi. Nah, kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama puasa Ramadan yang ketiga adalah banyak berzikir ya. Jangan sampai puasa kita itu sia-sia saja, tapi harus diimbangi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu banyak membaca Al-Qur'an ya. Sempatkan diri kalian untuk membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kalau misalkan kalian bisa khatam Al-Qur'an 30 juz itu selama 1 bulan Ramadan ya. Nah, kemudian yang kelima adalah jangan lupa sholat tarawih ya. Karena sholat tarawih itu kan hanya ada di bulan Ramadan ya. Jadi sayang banget kalau misalkan kalian tidak sholat tarawih ya, karena akan ketemu lagi tuh di tahun depannya ya. Nah, kemudian yang keenam adalah menjauhkan diri dari perbuatan ghibah, menggunjing, merumpi ya, karena itu akan mengurangi pahala puasa kalian. Kemudian yang yang ketujuh maksudnya mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa. Apa contohnya? Kegiatan-kegiatan yang menguras energi. Sebenarnya boleh ya kalau kalian tahan, misalnya kayak main bola atau kemudian main layang-layangan ketika lagi puasa tuh diperbolehkan. Tetapi lihat kondisi kalian. Kalau misalkan kalian mudah capek, jangan sampai nanti kalian ketika sudah main bola, kemudian kalian capek dan kepengen berbuka puasa padahal waktunya belum berbuka puasa ya. Jadi daripada kalian nanti capek kemudian kalian memutuskan untuk batal puasa, lebih baik kalian menghindari dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kalian. Kemudian yang ke-8 adalah bersedekah ya. Jangan lupa memperbanyak sedekah ketika kalian sedang berpuasa ya. Terutama misalkan kalian memberi takjil ya, biasanya yang suka dilakukan oleh orang-orang itu kan biasanya memberikan takjil itu makanan berbuka puasa bagi orang-orang lain gitu ya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah mengenai hikmah berpuasa. Yang perlu kita ingat anak-anak bahwa Allah itu memberikan kita kewajiban ya, itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya ya. Kewajiban apa? Salah satunya adalah kewajiban
berpuasa ya, termasuk kewajiban sholat, zakat dan lain sebagainya. Itu ada keuntungan, ada manfaat dan ada hikmahnya ya. Nah, sekarang apa saja sih hikmah atau manfaat dari kita berpuasa? Yang pertama adalah membuat tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Kalau kita nggak puasa, kerjaan kita tuh makan terus, lambung kita diisi terus, rasanya nggak ada istirahatnya, sampai mau tidur pun kadang kita makan terus ya. Padahal harusnya lambung itu harus dikasih jeda ya. Dengan kita rajin berpuasa, terutama puasa Ramadan ya, lambung kita itu akan lebih terkontrol kapan makan, kapan nggak makan gitu ya. Dan waktunya itu lebih ada waktunya kan, pagi makan kemudian ditahan sampai mau maghrib baru makan lagi. Jadi ada waktu si lambung ini buat beristirahat seperti itu ya, buat tidak terlalu kepenuhan, kekenyangan seperti itu. Dan sangat baik untuk kesehatan, terutama kesehatan pencernaan, lambung, usus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hikmah atau manfaat berpuasa adalah kita akan memiliki rasa peduli terhadap orang miskin, fakir, kepada orang lain juga ya. Karena kita merasakan kita baru sehari, 2 hari, paling tidak 30 hari loh merasakan kelaparan seperti itu ya. Misalnya 1 hari kalian rasanya tuh mau mati ya. Aduh lapar banget dari pagi sampai mau maghrib itu nahan lapar ya tuh. Bagaimana dengan orang miskin, dengan orang fakir yang kadang mereka tuh setiap hari kadang mikir makannya gimana, nggak punya duit ya. Jadi kita lebih berasa peduli dengan mereka. Makanya kalau ada makanan tuh jangan dibuang-buang seperti itu ya. Karena kita makan, orang di luar sana belum tentu makan. Kita makan enak, mereka belum tentu makan seperti itu. Jadi kita lebih merasakan, oh begini loh rasanya lapar, nggak enak banget gitu ya. Dan nggak enak banget artinya kita harus menyadari bahwa mereka juga lebih kesulitan dalam makannya, jadi lebih menumbuhkan rasa empati kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan berpuasa kita belajar untuk bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Jadi yang tadinya kalau misalkan pengen jajan ini langsung jajan, pengen beli ini langsung beli, pengen marah langsung marah. Tapi ketika kita berpuasa maka kita belajar untuk menahan marah, kemudian kita belajar untuk menahan rasa kepengen jajan kita yang terus menerus, kemudian pengen beli baju dan lain sebagainya. Itu dengan berpuasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita tersebut ya. Oke, untuk materinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nah, kemudian tugas kalian seperti biasa ada 2. Yang pertama adalah mencatat materi yang Ustazah jelaskan ya. Kemudian materi yang kedua adalah kalian buka buku paket kalian seperti biasa. Buka di halaman 56 ya, 56, 57. Nah, di 56 ini ada bagian A, B, ini bukan B ya, ini C, dia salah cetak aja. Jadi A, B, C itu kalian kerjakan. Kalau kalian ada bukunya berarti kalian kerjakan langsung di buku paket ya. Kalau kalian pinjam buku sekolah berarti kalian bisa kerjakan di buku tulis. Tulis jawabannya saja, tidak usah tulis soalnya juga ya. Itu saja materi dari Ustazah, semoga kalian paham. Sudah 4 kali ya kita belajar tentang berpuasa ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi tentang hikmah berpuasa ini ya. Nanti ada soal-soal dari Ustazah di pertemuan hari Selasa ya. Jadi tolong kalian pahami lagi materi tentang hikmah berpuasa. Ada 4 kali pertemuan online ini ya, termasuk hari ini yang keempat. Kemarin-kemarin ada 3 kali. Silakan kalian hafalkan kembali karena hari Selasa nanti kita ada soal-soal mengenai tentang hikmah berpuasa ini. Itu saja, kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.